Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini udaranya cerah di belakang rumah dinas saya di Padepokan Begawan Jayanegara. Rahmatullah. Semoga hari-hari Presiden yang baru, Mr. Prabowo Subianto, tidak semakin keras, tapi semakin damai dan semakin menyejukkan dan semilir angin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Beberapa waktu yang lalu, malam Jumat Kliwon, pada waktu Bapak Presiden melakukan pembinaan khusus di Lembah Tidar di Akmil, saya ikut membantu spiritual dan material. Saya berangkat dari Ponorogo setelah asar, kemudian singgah di Gunung Tidar malamnya antara jam 2-3 sampai jam 4, 3 jam. Kemudian geser di depan Akademi Militer Akmil, Magelang. Alhamdulillah dapat pengalaman spiritual yang bagus. Semoga yang saya dapatkan ini juga membantu Bapak Presiden dan bangsa Indonesia dan dunia untuk ngeruat jagat di jalan Allah. Apa maksud dari ngeruat jagat di jalan Allah? Yaitu melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita dalam bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Juga evaluasi terhadap perjalanan bangsa kita yang sudah merdeka sejak tahun 1945, ulang tahun yang ke-79. Alhamdulillah, pagi harinya saya bisa bersama penduduk makam di depannya Akmil. Di situ makamnya sangat luas, lebih dari kayaknya kurang lebih 3 hektar lah gitu ya, 3 hektar. Ada makam pahlawannya, ada makam muslimnya, ada makam Nasraninya, dan ada Cinanya, dan kayaknya keluarganya Jenderal Dudung juga ada yang disemayamkan di situ. Saya di sekitar makamnya Jenderal Dudung. Mohon maaf, Jenderal, saya tidak izin panjenengan karena orang kecil seperti saya ini tidak mungkin bisa ketemu dengan panjenengan dalam situasi saat ini. Sehingga yang saya sentuh jiwa-jiwanya dan arwah-arwah leluhurnya. Di hari ulang tahun atau peringatan 28 Oktober beberapa waktu hari yang lalu, saya juga sedikit ngaji kan gitu. Bagaimana mengelola negara tanpa pajak dan tanpa hutang dari harta Allah. Harta Allah itu apa saja? Kita ini harta Allah, bumi ini harta Allah, kitabullah ya harta Allah, nabi-nabi Allah itu juga harta Allah, termasuk malaikat, jin, dan makhluk-makhluk yang lainnya, tanaman dan tumbuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di Jumat Kliwon kemarin, saya belalah di situ juga ada pusakanya yang Syekh Subakir yang berupa tombak yang dimakamkan di makam di depannya Akmil itu. Bahasa saya rumah-rumah para leluhur kan gitu kan.
Kemudian siang sedikit dipaksa saya harus ikut tampil agar bisa dipublish oleh TV One. Saya membawa teman pensiunan guru SMA dan yang satu lagi anak angkat saya, Pangeran Agung Cahyo Sanjoto, sarjana teknik. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malam harinya karena judulnya gelar jagat, jadi pemimpin-pemimpinnya harus kita ikat. Jiwa-jiwa leluhur kita tautkan kembali dengan jiwa-jiwa yang saat ini. Arwah leluhur agar selalu mendampingi kita dalam perjalanan hidup, sehingga kita nanti bisa kembali ke Allah lebih baik dari leluhur-leluhur kita yang terdahulu. Mas Prabowo Subianto yang saya hormati, saya mengangkat panjenengan sebagai Kakanda pada tahun 2019 di Trawulan, Sitinggil, patilasannya atau makamnya yang Raden Wijaya bersama istri-istrinya. Mengapa saya mengangkat panjenengan? Ya karena Allah. Karena ternyata panjenengan akan jadi presiden. Jadi karena panjenengan akan jadi presiden, tahun 2019 saya dapat bisik ya, agar Wahyu Jayanegara manjing di tubuhnya Mas Prabowo suatu saat nanti, maka kamu jadilah laksana. Ibaratnya Pak Prabowo itu Rama dan kamu adalah laksana, sang adik. Alhamdulillah tahun lalu saya juga bisa mengangkat Mas Jokowi di makamnya ibundanya di Solo. Di makamnya ibundanya di Solo mengangkat sebagai kakak juga, dan Gibran, Ayi dan sebagainya sebagai anak-anak angkat saya. Minimal jiwa-jiwanya sudah tersentuh dengan Al-Fatihah yang saya dengungkan untuk meruat jagat. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengelola negara itu sebenarnya tidak susah kalau didasari dengan Pancasila. Mengapa? Why? Indonesia sudah merdeka 79 tahun, tapi masih kalah sejahteranya dengan negara Brunei yang merdeka berikutnya, Singapura, Malaysia, sedangkan kita satu kawasan. Mungkin salah kelola, mungkin belum dapat ridha Allah, dan mungkin memang belum waktunya Allah memberikan ridhonya kepada bangsa Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari putra Indonesia ada yang sudah dikaruniai kitab teles Jayanegara di Padang Arafah tahun 2014. Apa maksudnya? Kitab teles Jayanegara adalah bagaimana menggerakkan. Teles itu berarti hidup. Kalau kering mati. Bagaimana cara mengelola negara yang ini mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan seluruh makhluk yang di atas wilayah negaranya, dan pemerintahnya juga tidak kalah sejahteranya. Bagaimana membuat negara zero korupsi, ubah aturannya. Dilakukan appraisal setelah pengadaan barang itu, appraisal final namanya, sehingga aparat negara ini tidak dituduh selalu korupsi saja. Cara mengubah agar Indonesia lebih cepat lagi
tingkat sejahteranya adalah menggunakan manajemen pemerintahan ilahi. Kalau menggunakan manajemen pemerintahan ilahi, Indonesia bisa juga mesejahterakan seluruh dunia. Karena yang diappraisal hidup dunia ini, jadikan saham setiap penduduk Indonesia dan dunia, kemudian kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain itu adalah gratis semua. Karena dibeli oleh hasil appraisal dunia tadi. Kekayaan Allah itu tak terhingga. Ilmu Allah juga maha berilmu. Jadi semuanya asalnya dari Allah. Bumi Allah ini kalau diappraisal sungguh-sungguh, seluruhnya ya, bumi dan alam semesta ini nilainya di atas 1 triliun. Sedangkan penduduk dunia hanya 8,1 miliar. Ini data yang ada di Google kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hai para kiai, hai para gus-gus, hai para cendekiawan, para profesor, doktor, sarjana, guru, para akademisi seluruhnya, dan seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Mari kita kelola dunia ini dengan kalam-kalam ilahi. Mari kelola dunia ini dengan harta Allah. Bumi diappraisal, kemudian dipakai menjadi kas negara, masing-masing negaranya. Kalau ingin keren Indonesia jadi pusat peradaban dunia, ya kita harus rupiah ini bisa mewarnai seluruh dunia. Kalau Indonesia punya bank rakyat Indonesia nilainya 1 triliun dari hasil appraisal bumi ini, pasti bisa melandari kebutuhan dunia ini. Manusia diciptakan untuk memimpin sebagai khalifah di dunia ini, baik khalifah ke dirinya masing-masing, khalifah di lingkungannya, dan khalifah di yang lebih luas lagi, negara maupun dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting Mas Prabowo coba dibuka lagi surat saya kepada Presiden tanggal 11 Agustus tahun 2023 yang saya titipkan ke Mas Gibran lewat security di Gedung Gandrung Solo dan beberapa perguruan tinggi yang saya tujukan juga kepada beberapa ormas dan beberapa partai politik, Pangdam Jawa Timur, Pangdam Brawijaya juga saya sampaikan juga. Kalau saat ini presiden kita itu dari tentara, kayaknya pas. Mungkin ini jadi apa ya? Karena di tatanan yang sudah ada, konstitusi yang sudah ada ini sebenarnya sudah baik. Cuman setelah reformasi banyak penyimpangan-penyimpangan dari hakikat dari negara ini didirikan. Saran saya ke Bapak Prabowo, yang pertama, cabut seluruh undang-undang yang mengatur tentang kehidupan bernegara di Indonesia, seluruhnya. Kenapa seluruhnya dicabut dulu dan tetapkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, utamanya yang pembukaan, sehingga pemilihan presiden berikutnya dengan musyawarah mufakat, sebagaimana cita-cita pendiri negara ini, gitu. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh para sahabat Nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang katanya masih mbah saya katanya. Kata lo ya katanya, karena kita tidak tahu persis, kita masih keluarga dari Pondok Termas, tapi sangat jauh
ya, juga katanya mampu Bageng Muhammad Besari kan gitu ya. Ya, kita bukan nasabnya yang paling penting, tapi adalah kita mengamalkan dawuhnya Kanjeng Nabi. Itu yang paling penting. Nasab oke, tapi amalan perintahnya Kanjeng Nabi amalkan, biarpun satu ayat. Makanya saya mengamalkan beberapa ayat, yaitu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang saya agak sedikit tahu dan pernah belajar 6 bulan, tapi tetap tidak lulus tajwidnya. Karena 6 bulan itu menurut saya berarti saya termasuk santri pokok kan gitu. Pada waktu saya jadi sekcam tahun 99 sampai 2000 kan, di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Karena tidak lulus ya, sampai sekarang lafadznya tidak bagus. Tapi saya akan berusaha mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Kemudian yang saya amalkan lagi yaitu jaminan dari Allah setiap makhluk yang diciptakan, baik yang merayap, melata dan jalan kaki, maksudnya dengan kaki, dijamin hidupnya. Alhamdulillah kita temukan caranya, jaminan dari Allah, semuanya berasal dari bumi. Rezeki itu kemudian diotak-atik oleh manusia jadi barang dan jasa ya. Oleh karena ini, karena bumi dari Allah, kita aprisel, kita pakai dengan kalam Allah dan keteladanan para nabi Allah. Jadi tidak perlu majeki Pak Jero, tidak perlu majeki rakyatnya, karena saham 17 miliar setiap penduduk Indonesia dunia itu bisa menjadi kas negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membiayai dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Jadi bisa membiayai kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Masyarakat Indonesia cukup bekerja sesuai keahliannya masing-masing dari salah satu hadis Nabi, yang kemudian disitir menjadi direct man, direct please oleh saudara-saudara kita dari Eropa dan Amerika, dijual lagi ke Indonesia kan, lewat orang-orang yang belajar ke sana kan. Kemudian berilah pendapatan setiap orang itu di sepertiga malam setiap harinya, dimulai minimal 1 juta, yang di semuanya 1 juta. Kalau bernapas itu perlu pembiayaan, napas itu dari Allah, maka lindungilah napas ini agar bisa tetap bernapas kan gitu. Tapi jangan lupa sedekah dengan bekerja, karena sedekah kita ini akan jadi teman kita, menjadi teman kita nanti di alam barzah, juga merupakan catatan yang jadi kemudahan kita nanti kita naik di nirwana, surga di akhirat nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Setelah dicabut semua undang-undang kan, tetapkan kita memakai dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat berdasarkan dengan sila-sila Pancasila beserta butir-butirnya. Itu sudah jos sekali bisa mewarnai dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Ada tamu ke Indonesia, kasih saja kartu, biar gesek di mana saja, pangan, sandang, papan yang dibutuhkan bisa digesek di situ. Karena dia juga dikasih saham 17 miliar sama makhluk Allah. Kita tidak membedakan sesama makhluk Allah yang namanya manusia. Kita beri ruang yang sama hidup di dunia ini agar hidup di jalan Allah. Saling menghormati, saling menghargai, saling memberi, saling mendoakan ya, dan tentunya tetap dengan mesem dan bismillah. Mesem dan bismillah. Ada tamu kita mesem, senang tamunya. Apalagi tamu mesem sini mau belajar ngaji di pondok Gontor nggak bayar.
mau ke sini, mau ngaji di Pondok Maya, tidak bayar. Mau ngaji di sini di Pondok Temboro, nggak bayar. Mau sini ngaji di Pondok Ngabar, Wali Songo, tidak bayar. Mau ke sini, mau belajar di UGM, tidak bayar. Jadi pendidikan itu tidak patut kalau dijual. Karena asal dari ilmu itu dari Allah. Jadi asal dari ilmu dari Allah. Biarpun kita belajar apapun, apabila Allah tidak memberikan ridhonya, pasti tidak akan bisa. Mohon izin para ustadz-ustadz dan para yai alim ulama, saya ngaji kitab Teles, kitabnya Jagat, ayatnya Tingkah. Jadi kitabnya Jagat, ayatnya Tingkah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Pak Prabowo ini, presiden kita yang baru ini, didukung oleh seluruh anak negeri. Kemudian yang kedua, tetap appraisal bumi ini 1 kilo ke bawah dan 1 kilo ke atas. Kemudian bagi habis menjadi saham Negara Kesatuan Republik Indonesia, saham Negara Kesatuan Republik Indonesia ke seluruh penduduk Indonesia dan dunia, karena bumi ini diciptakan tidak hanya untuk orang Indonesia saja, tidak orang untuk Amerika saja, tapi juga untuk seluruh penduduk dunia. Cuman yang diutamakan pasti penduduk Indonesia, yang diutamakan juga yang lebih sepuh dulu, sehingga budaya antri untuk memenuhi kebutuhan nanti cocok kalau tentara ini yang memimpin. Jadi kalau Mas Prabowo kemudian menterinya banyak tentara, itu bagus, karena tentara diakui atau tidak, tentara manajemennya lebih bagus daripada sipil. Sipil ya rotok ngawur gitu. Saya pendidikan akademi pemerintahan Dambi Malang. Kemudian S1-nya di Institut Ilmu Pemerintahan Kepdagri Jakarta, jurusan keuangan daerah. Jadi yang saya otak-atik bagaimana rakyat ini bahagia, bagaimana aparat itu tidak korupsi. Nah, ilmu administrasi saya S2, S3-nya di Surabaya, di Universitas 17 Agustus Surabaya, Untak Surabaya. Jadi berbau proklamasi lah gitu. Jadi di KTT saya belajar di Malang, di Jakarta, di Surabaya. Saya kira untuk mengendalikan dunia, khususnya Indonesia, Jakarta, Surabaya, Malang ini sudah cukup. Apalagi kalau teman-teman Jogja ikut, teman-teman Semarang ikut, teman-teman Jawa Barat ikut, teman-teman Sumatera, Medan, Aceh ikut, ya, kemudian teman-teman juga dari Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Nusa Tenggara, kemudian juga tentunya semoga saudara-saudara kita yang di Papua juga ikut dalam manajemen kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Setelah ditetapkan hasil appraisal tadi menjadi kas negara dan dibagi habis terhadap saham, jadi bayi lahir itu selalu diiringi pembiayaan, yaitu saham 17 miliar. Berarti gerakannya ini sudah dijamin Allah dari bumi Allah. Mau sekolah gratis, mau makan gratis, tidur gratis, minum susu gratis. Sebenarnya tidak hanya makan siang gratis saja, makan pak, ya tadi semua kebutuhan asal diproduksi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu semua dibeli negara. Semoga negara-negara kita nanti juga ikut, negara tengah kita juga ikut dengan kita, sehingga kita Mojopahit yang pernah jaya dulu, Indonesia kita bikin Mojo Manis. Tapi negaranya tetap negara Kesatuan Republik Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, evaluasi pelan-pelan. Ya. Korupsi dibuat aturan
yang tidak memungkinkan dan orang itu malu untuk korupsi. Jadi aturannya, peraturan presidennya dibuat pengadaan barang jasanya silahkan ditunjuk oleh para pejabat negeri ini, dan pejabat negeri ini nanti terdiri dari 3 pilar. Yang satu dari pejabat birokrasi yang ada saat ini, kemudian dari cendekiawan dan alim ulama kan gitu. Kemudian cendekiawan dan alim ulama, tokoh agama. Di dalamnya cendekiawan dan ini ada keturunan-keturunan raja, sultan masuk juga di situ. Terutama untuk pembinaan dan pengawasannya. Basicnya keputusannya tetap di birokrasi. Kita perlu DPR kita hapus, kita rubah menjadi semuanya majelis permusyawaratan rakyat, mulai dari RT, majelis permusyawaratan RT, majelis permusyawaratan desa, majelis permusyawaratan kecamatan, majelis permusyawaratan kalau yang di kelurahan itu nanti semua jadikan desa sajalah, namanya sebutannya desa semua saja, biar kembali ke timbul dulu-dulu, biar ada musyawarah di situ. Jadi keputusan tertinggi adalah di lembaga permusyawaratan rakyat, namanya MPR di masing-masing tingkatan. Di Karesidenan ada lembaga permusyawaratan Karesidenan. Di kabupaten, kota, jadikan semuanya jadi kan kabupaten semua saja, kabupaten saja. Yang kota dilebur namanya jadi kabupaten juga kan gitu. Cuman wilayahnya tetap kan ditambahi Semarang 1, Semarang 2 gitu. Bandung 1, Bandung 2, Bandung 3 misalkan, semacam itu. Kemudian Jakarta juga dibuat demikian. Jadi, Jakarta 1, 2, 3 misalkan 4 kan gitu. Jadi kemudian di provinsi ada majelis permusyawaratan rakyat ya. Dan manajemennya bertingkat setiap 5 orang 1 pemimpin, setiap 5 lagi 1 pemimpin, setiap 5 lagi 1 pemimpin, setiap 5 lagi 1 pemimpin, sehingga manajemennya jelas sesuai dengan basic akademis dan amalan yang disukai oleh masing-masing penduduk Indonesia. Pemerintahnya terdepan RT, cuman setiap kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga itu adalah aparatur pemerintah. Sisanya adalah pegawai badan usaha milik negara. BUMDes yang saya buat tahun 2001 kemudian menyebar di seluruh Indonesia, itu bagian dari badan usaha milik negara. Jadi barang dan jasa yang diproduksi di atas bumi Indonesia ini dibeli oleh badan usaha milik negara. Ini pegawainya ya penduduk Indonesia, bisa juga yang dari luar. Yang sangat dibutuhkan kita ambil dari luar, yang pinter-pinter. Tapi yang bodoh pun juga boleh saja, karena bumi ini bumi Allah, bukan milik bangsa kita sendiri. Kita biar damai dengan bangsa-bangsa yang lain. Produksi kita kalau negara lain membutuhkan ya kita kasih saja. Karena setiap gerakan kita itulah yang dibiayai Allah. Gerakan kita dari Allah. Bayarannya dari mana? Dari harta Allah yang sudah diaprisal tadi. Kalau kurang sahamnya 17 miliar setiap penduduk, kita tingkatkan menjadi 100 miliar. Untuk kehidupan berapa tahun ke depan kan itu. Jadi zero pengadilannya nanti para sarjana hukum ini semua pembina hukum di Indonesia. Tapi pengadilan negeri dan sebagainya itu dibubarkan saja. Ya, pengadilan negeri dan sebagainya itu pembina hukum, kemudian punya wilayah di masing-masing seluruh desa dan RT masing-masing. Jadi pembinaan hukum ini dilakukan secara audiovisual. Hukum dilakukan keputusannya di lembaga musyawarah rakyat RT masing-masing. Jadi lokusnya di situ, kita musyawarahkan di situ.
keputusannya. Hukumnya cukup dikasih rantai, kasih kelinting. Bagi yang kelas hanya mencuri sifatnya. Mencuri ya dan sebagainya. Yang jotosan ya hukum pendem. Dengkul atau seudel gitu. Yang membunuh ya kadang-kadang hukum pendem ya tentunya gaya-gaya yang pernah dilakukan oleh leluhur kita kan gitu. Hukum pendem membunuh aja masih susah ya kasih pendem sampai dodone gitu. Masih ngeyel kelihatannya belum kembali ke jalan Allah. Pendem sak gulune kan gitu. Entolak dulu gitu. Kalau korupsi dan sebagainya silahkan dikembalikan dan mohon maaf kepada Allah dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Gitu. Kalau sudah mengembalikan ya sudah. Kalau belum mengembalikan ya tidak ngaku-ngaku ya dikasih kelinting, kasih darat yang nggak bisa putus. Jadi dia hukumnya ya di lingkungan itu aja. Cuma dikasih kelinting sama dikasih darat nggak bisa putus itu. Tapi nggak usah diolok-olok kan gitu. Ya dia semi ditungani mungkin buatan korupsi malih kan gitu. Kemudian kas negara sebagai kas negara, Bank Rakyat Indonesia ini nanti bersinergi dengan tempat-tempat ibadah dan semua tempat ibadah itu adalah kas negara, kantor kas negara kita. Kenapa demikian? Karena kalau tidak di tempat ibadah nanti rasanya harta karun dari Allah ini kurang mantap gitu. Kalau agamanya Hindu silakan ya di pura dan sebagainya, Buddha di wihara dan sebagainya, yang Kristen silakan di gereja dan sebagainya, kemudian yang Konghucu silakan di kelenteng, yang sedangkan yang lain menyusahkan kan gitu. Jadi mengelola negara ini dengan mesem dan bismillah, insya Allah enak. Dan pakailah hukum-hukum sesuai agamanya masing-masing. Ya, kalau agamanya Islam ya dengan Islamnya, kalau agamanya Hindu dengan hukum Hindunya gimana. Cuman caranya kita pakai leluhur kita hukumnya. Gitu. Dikasih kelinting darat, hukum pendem dan sebagainya. Intinya mengembalikan makhluk yang namanya manusia yang nakal itu kembali di jalan Tuhannya masing-masing. Kepada Allah yang Maha Kuasa untuk yang Islam, yang Kristen Allah kan itu kan dan sebagainya, atau Gusti ingkang kinare yo jagat saisinipun kan gitu. Kemudian yang keempat ini ya kadang-kadang saya ngajinya agak lupa kan itu karena ya non sewu kita ini tidak pakai teks, tidak ada perencanaan ngajinya ini. Kalau kon ngaji ya ngaji gitu aja. Yang keempat, usahakan tidak ada benturan di antara masyarakat. Usahakan budaya antri, dasarnya apa? Yang tua lebih dulu, yang datang dulu dilayani lebih dulu. Yang misalkan beli di toko, yang datang dilayani lebih dulu, karena semuanya kan sudah dibeli negara, sudah digesek tadi kan. Bisa digesek, bisa diklaimkan, Pak saya ini silahkan diklaim, nanti jenengan silahkan ambil dari kas negara, diklaimkan di langgar musola di sekitar toko tadi atau tempat produksi yang lainnya. Tambang jangan dieksplor terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan cepat kiamat kan itu, karena keseimbangan bumi akan goncang. Jadi pakailah untuk sumber daya. Temuan dari Mas Arianto itu menciptakan air bisa menjadi BBM itu yang sudah dipakai Kodam Siliwangi, itu mari kita jadikan sumber energi baru. Kalau bisa ngambil dari sumber surya ini, kemudian dijadikan disimpan di baterai atau aki kan gitu. Fasilitas umum diutamakan, fasilitas pribadi di nomor 2 kan. Fasilitas umum diutamakan, fasilitas pribadi. Naik kendaraan ke sana kemari tidak bayar, pesawat tidak bayar, hanya antri tadi, budaya antri. Makanya pas kalau presidennya Mas Prabowo dari tentara dan menterinya banyak juga dari tentara. Pembina presidennya juga dari
jenderal-jenderal yang luar biasa. Ada profesor yang jenderal, Mas Dudung, kemudian bapak saya, Pak Wiranto, bapak angkat saya itu. Saya mengangkat beliau karena jenderal yang sangat ganteng, ya, cara kerjanya bagus, ya, dan kerso mundur, disuruh mundur sama guru saya Gus Dur juga kerso kan. Luar biasa beliaunya juga. Dan sekarang beliau juga kerso membantu Mas Prabowo, ini adalah luar biasa. Dan kepada para jenderal-jenderal, para pemimpin partai politik dan sebagainya, semua partai politik anggotanya jadi aparatur negara. Jadi semua partai politik anggotanya jadi aparatur negara. Semua ormas anggota pengurusnya jadi aparatur negara. Sisanya menjadi BUMN. Terus swasta bagaimana? Swasta kita bantu. Swasta kan ya, seandainya saya punya usaha bisa memperkerjakan itu ya lanjutkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sudah diproduksi oleh swasta-swasta itu ya tanpa kecuali pegawainya dibayari dari saham tadi dan hasilnya dibeli dari saham tadi dan dipergunakan lagi untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Hanya budaya antri dan budaya tertib di tentara paspol yang ada di depan. Tapi nun sewu, pakailah manajemen pemerintahan ilahi dalam mengelola negara ini berdasarkan Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kelima tentunya perubahan ini jangan terlalu cepat. Yang penting semua sudah kaya semua. Ditetapkan setiap penduduk Indonesia dan dunia saham dari NKRI 17 miliar. Bayi lahir langsung diiringi saham. Gitu. Sebenarnya gini, bayi lahir itu aset. Kebutuhan dia itu bisa kita proyeksikan 100 ke depan, itu jadi pasar yang pasti kan. Nah, pasar itu ditomboi dengan harta Allah itu. Kebutuhan hidupnya dia, pendidikannya, ya, rumahnya, ya, kendaraannya, ya, dan sandangnya, kan itu kan. Ya, tapi pelan-pelan. Terus perubahan pemerintahannya harus pelan-pelan. Jadi tidak perlu gasakan. Ya, Mas Jokowi yang pernah ada yang mengatakan nakal dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, sudah diampuni sajalah. Mas Jokowi berapa yang dikorupsi seandainya loh ya. Minimal kita terima kasih kepada Pak Jokowi, negara kita tidak perang saudara kan itu. Itu indikator pemerintahan berhasil. Kalau sejahteranya memang beliaunya bukan ahli mensejahterakan rakyat. Dia bukan ahli manajemen pemerintahan negara, bukan seorang administrator negara. Sehingga beliaunya agak kacau sedikit dalam hal hukum dan sebagainya. Ya karena itu ada minal jinnati wan nasi yang goda, jin dan manusia yang menggoda atau dirinya. Jadi salam hormat kepada Pak Jokowi, tenang saja, tetap bismillah saja. Saya di belakang panjenengan, saya juga di belakang Mas Prabowo, dan saya juga di belakang Anies, dan juga di belakangnya Ganjar. Begawan branded, presiden branded, itu brandnya itu Tuhan. Brandnya ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kita tidak membedakan satu sama lain. Mari, jangan sampai ada darah yang menetes di negeri ini. Perkara urusan hidup ya. Kalau darah yang menetes di ruang operasi, kalau memang harus ada darah menetes ya sudahlah, itu bagian daripada penyembuhan kan itu. Kemudian yang kelima, pesan saya yang kelima ini, marilah kita tetap damai dengan semuanya, menghargai satu sama lain ya. Sing kiai ojo sok koyo kiai, sing cendekiawan ojo sok pinter-pinter dewi kan itu ya. Karena yang jenderal ya demikian, karena kita ini hanya milik Allah. Kita ini semuanya dari Allah. Kita ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Makanya diberi ilmu dari Tuhan, mari disiarkan. Termasuk saya ini. Kalau orang kan enggak susah percaya seperti orang saya. Tapi orang yang pernah dekat dengan saya yang buat
alokasi perimbangan dari kabupaten ke desa tahun 2001 di Trenggalek jadi regulasi nasional 2025 menjadi PP 72 dan 73 tentang desa dan kelurahan. Saya juga yang buat BUMDes yang pertama di Indonesia, kemudian juga dari regulasi jadi PP tahun yang sama 2005. Saya yang membuat konsep 1 miliar satu desa tahun 2003, kemudian jadi regulasi undang-undang tahun 2014, 2015 berjalan, dan saya tahun 2024 membuat konsep setiap manusia, setiap jiwa manusia diiringi investasi 17 miliar dari harta Allah. Insya Allah akan terjadi. Karena itu kebutuhan rakyat. Karena itu kebutuhan rakyat. Jangan kau jahati rakyatmu dengan majeki rakyatmu. Sudahlah, Allah sudah menyiapkan segalanya. Koneksitas, sinergikan, koordinasikan. Semua harta Allah ini dipakai untuk hidup di jalan Allah. Sinergiskan harta Allah yang berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia ini. Sinergikan dengan kalam Allah. Sinergikan dengan nabi-nabi Allah. Dan tentunya dasar kita tetap Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kalau ketuhanannya sudah selesai dan ketemu Tuhannya, ya sebenarnya selesai. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial itu insya Allah bisa diamalkan. Tapi karena agama kita ini memang bervariasi dan suku bangsanya juga demikian, mari kita selalu berpikir positif untuk negeri ini. Jadi ngaji di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96, Satria Peningit ngeruat jagat atau Satria Peningit gelar jagat di jalan Allah. Klek sendiri yang nggak bisa, panjenengan para yai, alim ulama, jago selawatan, ya itu gerak terus. Gus Abid, ya lilir ya, Gus salawatan lanjutkan. Ya, pertikaian pendapat itu jangan dilanjutkan. Berkah itu sudah dihormati saja. Kiai Imat, kiai yang berbasis berbau Balawi, ya sudahlah, bersama-sama kita umatnya Allah. Buh keturunan Rasulullah atau tidak, jangan dipermasalahkan. Karena kalau sampai mempermasalahkan berarti panjenengan ngenyek Gusti Allah secara tidak langsung. Karena manusia itu adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan. Nah, gitu. Maknanya gitu. Jadi berdamailah. Satukan hati, satukan pikiran. Jangan mau digoda jin dan manusia yang berpikiran negatif. Nah, yang berpikiran negatif. Nah, gitu. Gitu Kesimat. Ya, biarpun sampean pintur disertasi kan hanya manusia. Panjenengan begitu juga karena Allah. Juga ada baiknya. Balawi seperti itu ya ada baiknya. Sing jelek dikurangi. Ya. Kalau kita berpendapat menjadikan padu, ya termasuk saya juga kurang bagus. Oleh karena itu marilah di Hari Sumpah Pemuda ini kita satukan jiwa kita, satukan tekad kita, kita satukan hati kita, kita satukan cara hidup kita di jalan Pancasila, di jalan Pancasila. Di jalan Pancasila dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira 5 poin ini penting di peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Mari sumpah pemuda luhur kita ini kita jadikan sumpah kita. Kita jadikan sumpah kita mempererat rasa persatuan kita, dan ingat jangan menjadi satu sama lain. Kamu jadi pejabat jangan majeki penduduk kamu. Barang yang dicetak tidak usah dipajeki, tidak usah biar cukai dan sebagainya. Bubarkan dirjen pajak, ya. Bubarkan yang penghasil pajak itu jahat. Kasihan nanti kamu semua nanti masuk neraka. Kira-kira loh, itu menurut saya. Sudah majeki rakyatnya, masih di situ masih ada korupsinya.
itu kok dianggap hebat Sri Mulyani. Minta pangkat Laksamana lagi. Itu orang pinter tapi tidak ngerti, orang pinter tapi tidak pinter dalam mengelola aset negeri, tapi dianggap orang hebat di seluruh negeri. Itu sebenarnya orang yang belum ketemu Tuhan. Bu Sri Mulyani, saya sarankan panjenengan belajarlah ilmu ekonomi ketuhanan, ilmu ekonomi alam semesta. Jadi jangan ilmu dari Eropa kemudian ke sini belajari utang ke bangsa kita. Itu adalah jahat, jahat sekali. Jadi saya ingatkan kembali ke Bu Sri Mulyani, kalau agama Islam ya belajarlah mengamalkan agama Islam, minimal dalam berbusana. Ini hanya saran sudah dari adik panjenengan yang belajar kitab teles ya dalam kehidupan ini. Jadi ilmumu hapus semua, kembali belajarlah ilmu yang berdasarkan agamamu, biar panjenengan nanti berpulang dengan damai dan tahu ternyata yang saya lakukan belum tentu benar di jalan Allah. Karena majeki rakyat itu, masa pemilik negara dipajeki, masa pemilik saham negara dipajeki. Jadi barang jadi uang, uang jadi barang lagi ya, barang jadi uang lagi, itu uang itu hanya alat. Makanya kalau Cina nyetak uang dulu baru bangun kan gitu. Nanti dibakar katanya, ya tuh dibakar tidak. Nah, kita belajar dari Cina. Saya kira itu dari saya. Saya mohon maaf ke Bu Sri Mulyani apabila agak sedikit keras ini. Tujuan saya biar menghentikan amalan panjenengan yang majeki rakyat dan hutang luar negeri. Maksud saya itu. Jadi bukan belajar ilmu lagi karena panjenengan dosen. Saya kira untuk berpikir yang positif lebih mudah. Panjenengan cerdas juga, kecerdasan panjenengan pakailah dipakai untuk memberikan etis kepada pemerintahan yang baru mengelola negara dari bumi Allah. Bumi ini 1 kilo ke bawah di Aprisel, 1 kilo ke atas di Aprisel jadi kas negara. Jadi Mas Prabowo tidak sulit buat kas negara. Yang penting ada jaminannya. Loh, jaminannya ada tuh, ada barangnya kok jadi uang. Kopiah ini juga ada harganya kan itu ya. Itulah gitu. Kita ini sebenarnya juga ada harganya. Cuman orang tidak patut kalau di appraisal kan gitu, dinilai aset SDM. Jadi sekian dari saya, mohon maaf. Muhammad Edi Kunjahyo, Jayanegara Rahmatullah. Ya, Muhammad orang yang terpuji, semoga saya bagian dari orang yang mulia kan gitu kan. Edi Kunjahyo kun fayakun, jadilah sinar yang baik untuk menerangi Jayanegara, rakyatnya, aparatnya dan negaranya seluruh di dunia, dan rahmatullah yang di jalan selalu dirahmati Allah. Dan kepada Bapak Presiden Mas Prabowo Subianto, mohon maaf apabila saya sedikit memberi masukan ini, karena tugas saya juga memang memberikan masukan dan dukungan. Saya selalu akan mendoakan ke panjenengan dan semoga panjenengan sukses, lancar, berkah dan barokah untuk Indonesia dan dunia. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk kita semua, semampunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sekian, mohon maaf apabila kurang berkenan dalam saya menyampaikan di pagi hari ini. Selamat bertugas, laksanakan jenderal, semoga jenderal sukses dunia dan akhiratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon izin undur diri.